Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang baik hatinya, sekarang kita akan ulas dua ibadah utama dalam Islam, yaitu sholat dan puasa, tentang makna hakikinya. Sholat itu sebenarnya apa sih? Itu pertanyaannya. Kalau kita merujuk kepada salah satu surat yang ada di Al-Ankabut, itu dikatakan bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah sesuatu yang dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang disebut salat. Jadi salat adalah sesuatu yang jika kamu kerjakan dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Jika setelah kita kerjakan tidak membuat kita tercegah dari perilaku keji dan mungkar, maka itu bukan sholat. Ya, mungkin mirip-mirip sholat atau bentuk-bentuk manipulasi dari sholat. Karena inti sholat adalah membuat orang tercegah dari perilaku keji dan mungkar. Oke, itu sholat. Jadi kalau setelah kita melaksanakan beberapa rakaat setiap dalam 5 waktu itu, tapi setelah itu kita masih suka melakukan kejahatan, kezaliman atau keburukan, perilaku-perilaku koruptif lainnya, maka yang kita kerjakan itu bukan sholat. Artinya apa? Sholat itu seharusnya ada sesuatu yang membuat kita tercegah dari perilaku keji dan mungkar. Nah, inilah problemnya ketika kita memahami bahwa yang disebut sholat itu adalah sesuatu yang kita kerjakan secara parsial pada 5 waktu itu. Jadi sholat itu ya cuma 5 waktu itu, yang katakanlah misalnya sekali sholat itu 10 menit, berarti 5 kali sholat itu ya 50 menit atau 1 jam. Sementara di 23 jam lainnya kita tidak sholat. Artinya apa? Ya hanya pada 1 jam atau 50 menit itu aja perilaku kita tercegah dari keji dan mungkar. Sementara di 23 jam itu semuanya kejahatan, semuanya penipuan, semuanya adalah tindakan koruptif yang kita lakukan. Apakah itu sholat? Nah, jadi begini, kalau kita kembali ke Al-Ma'arij, surah Ma'arij ayat berapa, 23 ya, di sana dikatakan alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang sholat mereka itu kekal. Jadi ada satu tipe sholat lagi itu yang sifatnya nggak parsial, bukan cuma di 50 menit aja sementara kosong di 23 jam lainnya. Ada jenis sholat itu yang sifatnya abadi atau kekal. Dia terus menerus dilakukan pada 24 jam. Nah, inilah bentuk sholat yang bisa mencegah keji dan mungkar. Jadi hakikat secara syariat memang sholat itu pada 5 waktu, tetapi secara hakikat dia bisa dibawa sholat itu, bentuk-bentuk sholat itu dalam sisa waktu yang 23 jam lagi. Inilah yang dalam tradisi spiritual disebut dengan sholat daim. Sholat itu kan upaya kita mengkoneksikan diri dengan Tuhan. Jadi keterhubungan atau ketersambungan kita dengan Tuhan, atau bentuk-bentuk komunikasi, keterleburan, bentuk-bentuk cara kita memfokuskan diri kepada Tuhan secara terus-menerus. Atau bahasa lain juga disebut dengan zikir, kemampuan untuk ingat, kemampuan untuk mengaitkan rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nggak boleh 5 waktu, dan itu harus dilakukan selama 24 jam. Inilah bentuk daimnya dari sholat, dari daimnya zikir, atau upaya mengkoneksikan diri kita dengan Tuhan. Jadi sholat itu hakikatnya adalah berkelanjutan, bukan parsial. Jadi
Ada sholat yang sifatnya formal yang dilakukan pada 5 waktu, dan ada juga bentuk sholat atau zikir yang dilakukan saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita tidur, saat kita berjalan, saat kita bekerja, saat kita segala-galanya. Dan itulah bentuk sholat yang daim berkelanjutan. Jadi memang the power of salat itu ada pada aspek keberlanjutan, tidak parsial. Jadi bayangkan ketika secara terus-menerus 24 jam kita selalu aktif dalam pemikiran ketuhanan, kejiwaan kita selalu tersambung dengan Tuhan, maka otomatis segala bentuk perilaku keji dan mungkar itu akan tercegah. Nah, inilah pekerjaan yang sebenarnya sangat menantang dan cukup berat, tapi bisa dilatih. Bagaimana membawa bentuk-bentuk sholat yang dari satu sisi itu parsial saja pada 5 waktu, kemudian bisa dilanjutkan secara daim berkelanjutan terus-menerus pada keseluruhan waktu yang kita lalui setiap hari, bahkan sepanjang hidup. Itulah jenis rahasia dan ibadah yang membuat para nabi atau orang-orang soleh selalu terkoneksi dengan Allah. Karena ibadah mereka, sholat mereka berkelanjutan, tidak sepotong-potong, melainkan terus-menerus mereka berinteraksi dengan Tuhannya. Ketika seseorang selalu terkoneksi dengan Tuhan, maka otomatis mustahil bagi dia untuk terkoneksi dengan selain daripada Tuhan. Itulah membuat akhlak mereka senantiasa menyerap energi dari Tuhan, yang dengan demikian maka selalu tercegah dari perilaku keji dan mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.